wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kepala SMP 1 Gembreng, Bapak Ibu Dewan Guru, serta yang terhormat Bapak Suprapto selaku pengajar praktek guru pengendara. Yang terhormat juga Bapak Ibu yang hadir hari ini. Alhamdulillah di siang hari ini dengan awal dari ridhonya Allah kita semuanya masih dalam keadaan sehat. Semoga kita selalu dalam petunjuknya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, langsung saja acara pada siang hari ini, yakni destinasi visi dengan prakarsa perubahan sekolah yang akan disampaikan oleh Bu Ari. Namun sebelum itu, mari kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dihaturkan terima kasih Bapak-Ibu sekalian untuk acara yang kedua, sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah yang terhormat Bapak tadi waktu dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwwata illa billahil azim. Yang saya hormati Bapak Suprapto, Dr. Andes Haji Suprapto MPD. Amin. Okay. Selaku guru pendamping atau pengajar PP Pak Prapto niki dari SMA 1 Gembreng tetangga sebelah. Insya Allah setiap hari ya berdampingan. Okay, Pak Prapto. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta hidayahnya sehingga siang hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini pendampingan individu yang kedua. Materinya adalah visi misi sekolah menuju perubahan. Ya, perubahan bukan berarti sekolah di arep ngetan lendangan boten Bapak Ibu nggih. Perubahan dalam arti mindsetnya Bapak Ibu. Jadi kalau kemarin mindsetnya masih kurikulum 13, ya tentunya yang disiapkan ya pengajar kurikulum 13. Nah, guru penggerak ini, CGP ini arahnya ke Umer, IKM, Kombel. Nah, yang terbaru itu ada Kombel, ada workshop dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti secara umum akan disampaikan atau persentasenya akan disampaikan oleh CGP. Namun di situ nanti ada penilaian dari pendamping. Oleh karena itu, terima kasih atas rawuh panjenengan Pak Prapto. Mudah-mudahan ilmunya tertular kepada teman-teman semua yang belum guru penggerak. Di sini perlu saya sampaikan, di ruang ini saya punya 2 guru penggerak. Lulusnya sudah lama, bahkan sudah kompetisi kepala sekolah, pengawas, nah PP. Nah, insya Allah nanti yang dari sini lulus PP sebentar lagi kados panjenengan. Yang satu Beni ya, barusan lulus, sertifikatnya kemarin sudah di-share, insya Allah sudah masuk ke direktorat. Nah, sekarang yang lain atau yang CGP Beni ya, yang lain bukan ini sudah lulus proses ya, kemudian Bu Farida. Nah, sayangnya Bu Farida sebentar lagi P3 nya keluar, SK nya yang nggak tahu nanti ditempatkan di mana. Yang lain saya harapkan kompetisi seperti teman-teman. Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan visi misi sekolah. Visi itu impian. Nah, mungkin ilmunya nanti akan dijabarkan. Kalau saya mengatakan visi itu impian sekolah. Kalau jenengan dulu waktu kuliah kan impian jenengan jadi guru yang berprestasi, bisa ngajar dan sebagainya.
Tapi dulu Pak Is belum ada, besok itu ada sertifikasi, tidak seperti itu, sekolah saja. Nah, yang namanya impian berarti kan keinginan yang akan dicapai oleh sekolah. Apa yang akan dicapai impian itu? Oh, sekolah kita ini mau saya buat menjadikan idola masyarakat. Idola masyarakat, kalau SMP kita ya idola masyarakat di Gedung Pring. Nah, karena ingin menjadikan idola, apapun usaha yang dilakukan di dalamnya juga ada di dalam misi-misi. Misalkan gini, SMP Negeri Gedung Pring memiliki impian setiap tahun mau wisuda tahfidz 400 anak. Impian. Siapa yang seperti itu? Guru agamanya yang pertama, koordinatornya Pak Is. Saya memiliki impian SMP Negeri 1 Gedung Pring setiap tahun bisa meluluskan 400 anak-anak di ujian tahfidz. Alhamdulillah bisa terlaksana misalkan impian. Nah, sehingga tahun ini impian dari SMP Negeri 1 Gedung Pring, kalau tahun kemarin 179, tahun ini kemarin yang sudah diuji 340. Nah, yang ranking 1, grade 1-nya 206. Grade 2-nya sebagai pertanggungjawaban sekolah 140 anak ya tetap diuji, tapi tidak masuk grade yang pertama yang diuji dari GLM Ki Lamongan. Nah, siapa yang uji? Bapak Ibu di sekolah, sehingga nanti lulus juga dapat sertifikat. Itu salah satunya, Pak. Nah, misinya ya jalan yang akan kita tuju apa dan seterusnya. Nah, itu salah gambaran saja dari saya. Oleh karena itu mohon nanti untuk disampaikan yang jelas visi misi di SMP Negeri 1 Gedung Pring ini masih terpaut di dalamnya ada kurikulum 13. Kalau pengalaman saya waktu mendampingi teman-teman di CGP ini, ditayangkan dulu aslinya. Setelah ditayangkan aslinya ini loh, kemudian hasil revisi itu ini. Misalkan masih memunculkan di sana tersedianya silabus RPP dan seterusnya, maka di situ yang terbaru tersedianya buku 1, modul ajar, modul B5 dan seterusnya. Kemudian pembelajarannya berpusat pada anak atau anak didik. Jadi pembelajaran saat ini tidak berpusat pada guru, Bapak Ibu, siswa. Nah, ini jadi gambarannya di sana. Nah, harapan itu ada di impian kita. Mudah-mudahan dengan adanya bedah visi misi hari ini bisa membawa perubahan di SMP Negeri 1 Gedung Pring, khususnya dalam kurikulum merdeka. Kalau mindset yang lain insya Allah sudah baik, yang perlu perubahan yang harus adalah IKM atau implementasi daripada kurikulum merdeka, sehingga diawali dari visi misinya dulu. Kalau visi misinya baik, insya Allah nanti keseluruhannya akan mengikuti. Itu Bapak pembukaan dari saya. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa mengikuti dengan baik, sehingga akan membawa perubahan yang signifikan yang ada di SMP Negeri 1 Gedung Pring, khususnya Umer, termasuk di dalamnya nanti akan memberikan motivasi teman-teman yang belum masuk CGP. Yang CGP belum lulus harus maksimal berlomba-lomba, biar nanti 6 bulan lagi insya Allah akan lulus. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak pendamping pengajar penggerak yang tepat, Bapak Prapto dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang terhormat Bapak Tardi MDD, Kepala SMP Negeri 1 Kedungpring, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan Tenaga Kependidikan SMP Negeri 1 Kedungpring, khususnya Ibu Eri Sarmudianingsih SPD selaku CGP Angkatan 10 Pendidikan Guru Penggerak yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini 30 Mei Kamis 30 Mei 2024 kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus belajar, untuk melaksanakan tugas kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, pembimbing dan seterusnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat ta'zim dan salam tercurahkan kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semoga kelak juga memberikan syafaat kepada kita sehingga kita berkumpul dengan Rasulullah di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang saya hormati, khususnya Bapak Kepala Sekolah, sebelumnya yang pertama mohon maaf mengganggu waktu panjenengan yang sedianya besok Pak jadwalnya, karena inilah yang harus kita menyusun rencana, kemudian ternyata rencana itu ada kabar terbaru, kita harus membuat prioritas. Dan yang paling penting harus kita segera komunikasikan. Saya segera komunikasi dengan Bu Eri dan alhamdulillah hari ini siap karena besok ternyata ada undangan penyegaran pengajar praktik. Jadi pengajar praktik itu juga ada penyegaran supaya ilmunya terus baru dan diperbarui. Jadi yang pertama terima kasih Pak Tardi MPD selaku Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mendampingi Bu Eri Sarmudiah ini. Insya Allah kurang lebih 6 bulan berjalan, ini sudah masuk bulan ketiga ya. Tapi masih di pendampingan individu 2. Saya menambahkan yang disampaikan Pak Tardi tadi sebelum kita masuk ke poin Pak, karena ini juga tugas pengajar praktik. Tadi selain Bu Doris yang bersama angkatan saya, di bawah angkatan saya angkatan 7 ada, atau siapa yang sekarang sudah lulus CGP? Selain Bu Eni angkatan berapa? 9, berarti sudah keluar sertifikatnya ya. Selain Bu Eni, Pak Budi, terus Bu Sofi kan dengan saya, berarti sudah ya. Sekarang ini sampai di angkatan 10 ya, Bu Sofi sama Bu Eri ini. Jadi pendidikan guru penggerak sekarang ini angkatan 10. Pesertanya ada yang CGP angkatan 9, istilahnya country Pak. Jadi kalau yang lolos seleksi itu banyak, bisa parkir. Sehingga pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini pesertanya dari angkatan 9 yang parkir sama yang lolos angkatan 10. Calon guru penggerak angkatan 11 sudah diumumkan. Pengajar praktik angkatan 11 juga sudah diumumkan. Insya Allah nanti bulan Juni ini mulai. Jadi angkatan berikutnya itu tidak menunggu angkatan sebelumnya, sebenarnya tidak, tapi beriringan. Karena beriringan proses seleksi tahap 1, kemudian tahap 2, kemudian kalau PP ada tahap 3 pembekalan begitu. Terus dipetakan, dan ini saat ini sedang pemetaan CGP, dipetakan jumlahnya berapa, kemudian PP-nya berapa. Satu PP itu mendapat tugas sekitar 5 sampai 6 sampai 8 teorinya begitu, tapi kenyataannya yang sering 5 sampai 6. Kebetulan saya ini dapat CGP agak dekat ya, karena memang saya itu angkatan 5 itu angkatan pertama di, karena kemarin Pak
atau Bu Eri sudah menyampaikan kemarin ada acara bedah visi misi, misalnya observasi kepala sekolah tentang visi misi. Ya monggo, nanti kalau berjalan lebih cepat ya lebih baik. Hanya saja memang ini tugas saya, terlaksana dengan baik. Bu Eri juga melaksanakan. Jadi acara hari ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Ya. Jadi betul yang disampaikan Pak Tardi tadi, kita harus punya mimpi. Ya contoh konkret tadi tahfidz. Itu kalau kemarin 100 sekian, target tahun depan 400, ya itu berarti mimpi bagaimana tercapai. Itu diprogramkan, tentunya diprogram. Nah di visinya ada kalimat khusus, misalnya imtak atau gimana nanti terus. Jadi susunan acara hari ini yaitu tujuan diskusinya mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang, merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Nanti itu yang menjelaskan Bu Eri ya, bukan saya. Jadi saya mengamati begitu atau memfasilitasi, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi dan mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Nah saya kira waktu ini masih sangat relevan, sangat tepat karena sebentar lagi kan tahun pelajaran baru 2024-2025, sehingga apa yang kita peroleh nanti mungkin nanti Pak Tardi juga digodok lagi di rapat dinas resmi semua Bapak Ibu guru, tentu harapannya akan semakin lebih sempurna. Yang kita peroleh hari ini ya kita bawa, nanti sekolah punya program yang lebih khusus ya lebih bagus lagi. Saya kira ini dulu pengantarnya. Nanti di belakang setelah Bu Eri ada tanya jawab, nanti insya Allah saya masuk lagi atau menyampaikan beberapa lagi. Demikian sementara Pak Tardi. Sekali lagi terima kasih atas penyambutannya dan diberi kesempatan dan waktu untuk melaksanakan PI 2, 3, 4, 5, 6 sampai selesainya pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini. Semoga dapat berjalan dengan lancar, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Diaturkan terima kasih Bapak Suprapto selaku pendamping pengajar praktik guru penggerak. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, bisa sambil diminum yang ada di depan biar tidak ngantuk. Kopinya ada di belakang. Bapak Ibu, selanjutnya mari kita ikuti penyampaian destinasi visi dengan prakarsa perubahan sekolah yang akan disampaikan oleh Bu Eri Sapudia, seorang guru penggerak angkatan 10. Waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Prapto selaku pengajar praktik, kemudian Bapak Ibu guru dan rekan-rekan teman sejawat saya semua yang ada di sini, saya ucapkan terima kasih sebelumnya karena pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara berdiskusi bersama tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya mulai acara ini, pripun panjenengan sudah ngantuk ini? Nah, ngantuk nggih. Nah, saya pengen kalian Bapak Ibu guru nanti coba untuk kalau saya bilang kita tepuk semangat dulu biar semangat ngoten nggih. Nah, biar tidak ngantuk. Nah, Pak Saifuddin kudu tidur wis. Nggih. Nih, misalnya nanti saya bilang tepuk semangat, nanti kita sama-sama semangat gitu nggih. Ada tangannya di atas. Oke, monggo sama-sama dulu biar tidak ngantuk dulu. Nah, ini coba dulu. Nah, berdiri nggih, berdiri. Yuk, berdiri semua, monggo.
Pak Saifuddin berdiri. Tepuk semangat. Oke, sekali lagi sudah. Oke, terima kasih untuk semangatnya hari ini. Meskipun ini kita di waktu-waktu siang, memang ini kondisinya enak kalau kita memejamkan mata, apalagi sebagian dari teman-teman kemarin lembur dari bongkar pameran sehingga mungkin sebagian masih dalam kondisi mengantuk. Nah ini langsung saja, ini sebelum saya paparkan, barangkali ini perkenalan tadi sudah disampaikan. Pak Prapto ini selaku pengajar praktik saya, kebetulan di angkatan 10 ini saya didampingi beliau. Nah ini kebetulan juga rumahnya dekat, jadi sama-sama Kedumpre, sekolahnya juga dekat, jadi tidak jauh-jauh beliau untuk mendampingi saya. Nah ini terus kemudian saya, panjenengan sudah tahu saya, tidak perlu saya perkenalkan lagi. Langsung saja ini, ketika kecil mungkin ini Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke apa visi dan seterusnya itu, dulu waktu kecil kita pernah dengar ceritanya atau lagunya Susan, masih ingat? Nah lagunya Susan, 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 kalau besar kamu mau jadi apa? Nah itu loh. Ini soalnya bukan Eri Susan, nah ini Eri Sarmudia. Jadi lagunya seperti itu. Nah jawabnya Susan apa Bu? Waktu itu aku kepingin jadi dokter, mana ya? Oh, no, berarti tenang gak Eri Susan ini. Intinya itu, nah, padahal semua orang punya cita-cita, hampir semua panjenengan dulu punya cita-cita. Ya Bu, saya pengen jadi dokter. Ketika kita tanya anak-anak kita juga seperti itu. Ya Bu, saya pengen jadi dokter. Bu, saya pengen jadi guru. Padahal sampai sekarang saya tanya panjenengan, kira-kira yang cita-citanya dulu sampai sekarang jadi kenyataan sinten? Yang dulu punya cita-cita jadi guru, terus kemudian sekarang jadi guru. Nah, ini berarti termasuk orang-orang yang konsisten mengawal cita-citanya mulai dari kecil sampai dewasa. Nah, Pak Saifuddin, jenengan dulu cita-citanya jadi apa? Perawat. Perawat, sekarang jadi guru. Nah, Pak Ngoli sering cerita-ceritanya jadi apa Pak? TNI. Loh, TNI jadi guru. Nah, kemudian sinten nggih Bu Eni dulu jadi apa Bu cita-citanya? Oh, jadi guru. Saya ingin tetap jadi guru. Pak Pri. Dokter. Oh, jadi dokter. Nah, itu loh. Kenapa? Padahal sebenarnya cita-cita itu belum tentu sesuatu yang kita cita-citakan itu jadi suatu kenyataan. Nah, kenapa kok ini loh? Itu yang nanti akan kita bahas di sini. Namanya visi. Nah, hal yang belum ke depan ini representatif kita akan masa depan, itulah yang nanti yang kita sebut sebagai visi. Ada yang bilang nanti visi itu mendefinisikan. Nah, visi itu bukan hanya sekedar mimpi, tapi representasi dari aspirasi yang menginspirasi kita untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dalam setiap perjalanan, visi akan pemandu utama yang membimbing langkah kita. Ini melampaui apa yang tampak di depan mata dan yang termotivasi untuk melihat apa yang terpendam pada diri kita. Nah, setiap individu, organisasi dan masyarakat, dalam setiap individu, organisasi dan masyarakat, visi itu bisa diwujudkan. Visi adalah api yang menyalakan semangat dan kemajuan untuk berubah. Jadi visi ini sebagai mimpi kita, impian kita. Ada cita-cita, boleh bercita-cita setinggi langit. Paling tidak kalau tidak sampai kita masih jatuh di antara bintang-bintang. Nah, artinya masih di atas. Nah, cita-citanya digantungkan di tempat yang rendah, nanti ceblok ya tambah rendah. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti harapan kita seperti itu. Tujuan kita untuk kegiatan ini
mendiskusikan visi dan prakasa perubahan sekolah seperti yang sudah disampaikan tadi. Ini visi yang baik itu yang bagaimana toh? Ketika kita punya visi yang baik itu harus visi yang mau memiliki langkah untuk maju ke depan. Visi itu harus bisa menyemangati panjenengan, harus bisa menguatkan, menggerakkan hati dan berkolaborasi sehingga membuat kita terus melangkah dan mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Nah, ini coba sebelum ini saya pengen ini ada teori tentang kepalan tangan ini. Coba saya pengen nanti panjenengan ada A dan B, berarti Anda dan teman Anda boleh berpasangan ini nanti. Panjenengan tuliskan sesuatu yang paling berharga menurut panjenengan di kertas sticky note-nya tadi, boleh dibagi. Nah, kemudian kalau sudah ditulis, menuliskan satu hal yang paling berharga menurut panjenengan, bahwa itu ditulis di kertas itu membayangkan intan lah apa, misalnya intan berlian, apa nek Pak Saifuddin ya Ratu Joda loh. Nah, itu boleh ditulis di situ. Kemudian setelah sudah panjenengan tulis, kemudian salah satu menggenggam sekuat tenaga. Nanti pasangannya, temannya mencoba untuk meraihnya, untuk membukanya. Boleh digoda, didik-didik tak diapakno cek iki iso buka. Nah itu boleh. Kertas skripnya masih ada, Bu? Nggih. Piye tuker mungkin gak apa-apa, jadi gak apa-apa. Tidak apa-apa. Ganti pasangan Bapak Pringge. Coba sampun Bapak Ibu. Coba kalau sampun berarti yang sudah tadi kata-kata yang sudah panjenengan tuliskan tadi, coba panjenengan genggam di tangan panjenengan sekuat tenaga. Kemudian teman yang sebelahnya, coba teman yang sebelahnya teman yang sebelahnya berusaha untuk membukanya. Nah, boleh membukanya itu dirayu, boleh, nggak apa-apa. Yang penting bisa buka atau enggak. Nah, ya Allah, jajan Pak Is mau nengoten. Sampun coba diangkat ya, genggaman tangannya diangkat. Coba setelah itu jenengan paringno temannya, coba untuk berusaha dibuka, Bu. Nah, yang satunya genggam sekuat tenaga. Nah, yang satunya buka. Ono sing dicekno. Nah, soalnya saya digenggam itu mau loh Ratu Joda. Sudah, kira-kira sudah ada yang dapat kertasnya? Ada yang dapat kertasnya? Nah, tidak ada. Oh, belum dicoba. Oke, kalau sampai coba dari kegiatan kita kali ini mengepal tangan ini, kira-kira ada yang pengen panjenengan sampaikan dulu? Apa ada cerita apa di balik ini? Nah, kira-kira apa maksudnya? Maksudnya apa kira-kira? Monggo, Bu Ida. Ingin mengambil sesuatu dari genggaman saya. Tetapi cara mengambilnya dengan cara yang kasar sekali. Akhirnya mau tidak mau saya kasihkan. Oh, berarti jenengan menyerah. Menyerah dikasihkan. Dibuka dengan terbuka. Berarti tangannya dibuka. Menyerahkan itu dibuka. Nah, jenengan buka apa dipaksa, Bu Ida? Saya dipaksa, akhirnya saya serahkan. Nah, berarti membuka dengan sendirinya. Nah, oke. Kemudian lagi, satu lagi, Bu Farida barangkali. Saya tidak berhasil membuka karena genggamannya sangat keras. Itu memberikan arti kalau meraih sesuatu itu harus berusaha yang keras. Nah, oke. Terima kasih dulu tepuk tangan untuk
kita pada kali ini berarti hikmah atau istilahnya makna yang bisa kita ambil dari cerita ini paling tidak seperti tadi Bu Wida, yang menentukan kontrol atau yang menentukan kekuatan kita itu motivasi yang paling besar itu dari mana kira-kira? Dari orang lain apa dari diri sendiri? Nah, ketika tadi ada kasusnya Bu Wida, dibuka diserahkan, yang membuka siapa? Nah, diri sendiri, kontrolnya ada di diri kita. Nah, sama ketika Bu Mafula sama Bu Farida, karena Bu Mafula tidak pengen membuka, dia makanya bersikuku untuk menggenggam apa yang didapatkannya, sehingga Bu Farida tidak bisa menentukan atau memilih untuk membuka. Artinya apa? Perubahan itu yang paling kuat itu harus muncul dalam diri kita sendiri. Motivasi yang paling kuat itu harus ada pada diri kita. Sama ketika kita ingin mencapai sesuatu, mencapai mimpi kita, mencapai perubahan yang akan terjadi, kontrol yang paling utama atau kekuatan yang paling utama adalah dari motivasi diri kita. Belajar mengubah mindset kita untuk menjadi lebih baik itu berarti harus dari diri kita sendiri. Nah, bukan karena disuruh, bukan karena atasan, bukan karena embel-embel lainnya. Nah, itu harus ada motivasi yang kuat dari diri kita. Makanya ini nanti ketika kita membahas visi dan misi, berarti kita butuh panjenengan butuh untuk mendapatkan motivasi tergerak dari diri panjenengan sendiri untuk melaksanakan visi dan misi itu. Seperti tadi cita-citanya tercapai, Bu Eni, Bu Farida mulai dari kecil sampai besar sesuai dengan yang diharapkan. Itu berarti dia menjaga cita-citanya, dia mengawal. Ketika mau membelok berarti langkahnya sudah tertuju, ada arah panahnya. Oh, saya besok mau menjadi guru, kemudian ini, oh nek guru berarti jurusannya ini, saya ndak ambil ini. Itu sudah tertata, ada peta, itu pedoman kita untuk mengawal visi kita. Nah, dari mana kok sampai sekuat itu? Ya, itu tadi ada motivasi yang kuat dari diri kita. Akhirnya sampai ke tujuan. Sama, hari ini kita akan membahas tentang visi dan misi. Nah, ini ada beberapa perubahan paradigma. Barangkali kalau dulu kita menganalisis visi itu dari permasalahan yang ada masalah dulu, kita cari solusi. Kemudian fokus atau perspektifnya itu pasti ada yang salah, ini mesti ono sing salah, belajar dari suatu kesalahan. Kemudian fokus mencari kelemahannya, kelemahan permasalahan. Kalau ada masalah itu berarti sebagai bentuk tantangan sandungannya. Kemudian pengalaman emosinya menjadi apa? Hal negatif karena belajar dari hal yang buruk, kita menemukan kesalahan. Sekarang paradigmanya diubah, pola pikirnya diubah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Upayanya mencari dari identifikasi atau menyelidiki kekuatan. Kita memiliki kekuatan apa? Apa yang bisa kita kembangkan? Misalnya di sekolah kita, aset apa yang kita miliki? Misalnya kita mengawal sholat, itu kesulitan begitu luar biasa. Aset kita punya kekuatan, kita jangan melihat kelemahannya. Ada beberapa siswa yang tidak sholat, tetapi aset kita yang kita lihat, berarti ada beberapa siswa yang sudah baik dan taat untuk sholat, itu yang kita lihat. Bukan melihat sing gak sholat, kalau dulu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, perspektifnya apa? Kedepannya apa? Pasti ada solusinya, pasti ada cara. Kemudian fokusnya apa? Kekuatan, potensi, semangat, dan gotong royong. Ada tantangan, itu berarti dijadikan batu loncatan untuk ke depan, melangkah lagi ke depan. Kalau dulu mencari kelemahan, akhirnya kita melihat ke belakang, mundur, kita menyelesaikan dari permasalahan saja. Tetapi kita sekarang coba melangkah. Ketika kita sudah mempunyai kekuatan, potensi, semangat, kita tinggal merangkul gotong royong untuk melaksanakannya. Kemudian pengalaman emosinya apa yang didapat? Positif dan bahagia. Akhirnya seperti itu. Jadi kita rubah mindset kita untuk menjadi menyusun visi itu menjadi sesuatu yang begitu menyenangkan untuk kita. Artinya seperti itu. Berarti berangkat dari data yang ada, berangkat dari kekuatan kita yang ada. Nah, tinggalkan pola pikir racing mau. Misalnya ada beberapa teman sekolah saya, ada beberapa teman yang tidak taat.
Tapi kan ada beberapa orang yang sudah taat di peraturan itu, yang sudah melaksanakan itu yang kita buat. Kita rangkul itu yang nanti kita buat untuk visi itu, aset kita. Jadi kita jangan melihat dari bentuk segi kelemahannya saja. Itu nggih, paradigmanya nanti kita ubah seperti itu gambarannya. Nah, ini saya coba panjenengan ada beberapa pertanyaan tentang berkaitan dengan kalimat yang rumpang ini. Yang pertama ini, saya memimpikan murid-murid yang bagaimana ketika panjenengan menjadi guru. Saya ini loh bermimpi murid saya harus seperti ini, misalnya seperti itu. Terus kemudian yang kedua, saya percaya bahwa murid saya adalah, misalnya saya memimpikan murid-murid yang berkarakter atau beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya percaya bahwa murid saya adalah murid yang apa? Beriman, melaksanakan sholat. Nah, kira karakternya apa di situ? Kemudian di sekolah, saya mengutamakan apa dari semua kegiatan atau apa yang pengen panjenengan capai, yang paling utama itu apa? Misalnya panjenengan, oh saya yang prioritas utama itu berarti saya harus membentuk karakter utama, misalnya beriman dan bertakwa dulu, misalnya seperti itu. Murid di sekolah saya sadar bahwa bentuk ini, sadar bahwa apa? Sadar untuk melaksanakan kegiatan, misalnya tadi indikasinya tentang beriman dan bertakwa, berarti sadar untuk melaksanakan sholat, sadar untuk menjalankan ibadah sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian berikutnya, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk apa? Saya yakin bahwa murid saya akan berhasil menjadi generasi apa, misalnya penerus bangsa, kemudian generasi yang unggul, generasi yang prestasi. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa apa? Sekolah saya menjadi objek, misalnya siswa saya sebagai objek pembelajar saya, misalnya seperti itu. Pembelajaran saya harus berpusat pada anak dan seterusnya. Monggo panjenengan bisa dituliskan di kertas di note-nya. Pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nomor 1 dulu mungkin. Oke, sudah ada. Nomor 1, sampun, sudah selesai? Sudah. Nah, Bu Eni monggo. Kira-kira Bu Eni memimpikan murid-murid yang bagaimana menurut panjenengan? Ya, terima kasih Bu Eri atas kesempatannya. Yang jelas impian saya untuk murid-murid saya sebenarnya adalah yang pertama, artinya secara religius punya kecerdasan secara religius ya, memiliki akhlak yang mulia, beriman dan takwa. Kemudian secara kompetensi pastinya memiliki kecerdasan IQ atau kompetensi secara akademis maupun akademis yang baik, seperti itu. Kemudian mungkin juga karena sekarang zamannya teknologi, paling juga saya memberikan siswa juga yang punya skill atau keterampilan di bidang teknologi. Satu lagi mungkin yang paling saya suka itu kalau di kelas itu ada anak yang aktif dalam pembelajaran. Jadi ketika kita mengajar, anak juga aktif, itu seakan-akan hidup pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Itu mungkin beberapa kriteria murid impian saya, seperti itu. Terima kasih Bu Eri. Terima kasih Bu Eni untuk informasi. Ya, santai. Bu Eni. Itu Doris. Notulen. Kemudian ada lagi barangkali yang punya memimpikan murid yang berbeda lagi selain yang sampun disebutkan Bu Eni tadi. Pak Saifuddin barangkali. Terima kasih. Saya memimpikan murid yang unggul sesuai dengan bidangnya, karena menurut saya tidak semua siswa itu dapat menguasai di semua bidang. Jadi kita juga harus tahu bahwa si A, si B ini memiliki kelebihan di mana, itu yang akan kita harapkan saya akan kita
eksplor. Jadi mungkin anak ini tidak cukup bagus di bidang akademiknya, tapi dia menonjol di bidang non akademiknya. Karena prestasi itu tidak hanya bisa dicapai dari bidang akademik saja, namun di bidang non akademik juga bisa mengangkat anak tersebut untuk mencari prestasi. Jadi harapan saya yang saya impikan tentu siswa atau murid yang unggul sesuai dengan bidang dan dapat mencapai apa yang dia cita-citakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Saifuddin, mencapai yang dicita-citakan. Nah, ini ada beberapa lagi, barangkali ada lagi Bapak Ibu untuk pertanyaan nomor 1. Nah, berarti ini ada beberapa kalau bisa saya tarik garis kesimpulan, beberapa rata-rata dari kita memang memimpikan anak-anak atau murid kita menjadi yang pertama memiliki karakter. Karakternya itu macam-macam, yang utama tentunya karakter karena memang kita religius. Nah, semuanya nanti mengacunya pada apa? Sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada yang berdasarkan kemandirian, beriman dan bertakwa, kemudian mandiri, berwawasan global, bernalar kritis, kemudian bergotong royong, ya itu ya. Semuanya itu nanti arahnya ke profil pelajar Pancasila. Tadi yang menentukan berarti beriman dan bertakwa. Kemudian selain itu cerdas dalam bidang akademik maupun non akademis. Nah, ada dalam bidang. Kemudian ditambahkan Pak Saifuddin unggul sesuai bidangnya, sesuai dengan minat dan bakatnya. Siswa memiliki keunggulan sesuai minat dan bakatnya. Kemudian memiliki keterampilan di bidang IT, berwawasan global. Ini. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2 dulu sebelum nanti saya tunjukkan visi saya. Kira-kira saya percaya bahwa murid saya adalah, barangkali siapa? Monggo, Bu Puput. Saya percaya bahwa murid saya adalah menyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Saifuddin tadi, bahwa saya percaya bahwa setiap anak itu memiliki karakter, memiliki bakat, memiliki minat yang berbeda-beda dan mereka tidak bisa disamakan. Jadi satu anak misalnya dia pintar di akademik, belum tentu anak yang lainnya itu sama seperti anak yang pertama tadi. Mungkin dia lebih unggul di olahraga atau mungkin lebih unggul di bidang yang lainnya. Jadi saya percaya bahwa setiap anak itu memiliki kemampuan berbeda, karakter berbeda, dan bakat yang berbeda. Ya, terima kasih Bu Puput. Paling tidak kita memandang atau percaya bahwa siswa kita adalah sesuatu yang unik, memiliki keunikan, memiliki karakter yang berbeda dengan yang lain, sehingga mereka juga akan dalam pembelajaran juga membutuhkan kita yang menyesuaikan sesuai dengan karakter atau kebutuhan siswa kita itu. Kita tidak bisa menyamakan semua siswa kita. Nah, seperti itu, nggih. Nanti di pembelajaran nanti arahnya ke situ. Kemudian berikutnya untuk pertanyaan rumpang nomor 3, di sekolah saya mengutamakan apa? Nah, monggo barangkali Bu Kenny. Oke, terima kasih dari Bu Eri. Menyambung dari teman-teman bahwasanya setiap siswa itu kan mempunyai ciri khas atau kepribadian berbeda. Nah, di sekolah saya mengutamakan apa sebagai guru? Otomatis saya mengutamakan kebutuhan dari siswa tersebut, dari masing-masing siswa, dari masing-masing individu. Jadi sesuai bakat, minat, dan kepribadian yang dimilikinya. Nah, terima kasih Bu Kenny. Berarti kita ketemu ini di sekolah saya mengutamakan berarti apa? Mengutamakan kebutuhan siswa. Berarti kita melihatnya dari kebutuhan siswa. Pembelajaran untuk murid. Yang kita lihat dari segi murid, bukan dari segi kita. Bukan anak menyesuaikan kita, tetapi kita harus apa? Membuat pembelajaran yang dibutuhkan anak sesuai dengan karakter anak. Kemudian saya dan guru lain, murid di sekolah saya sadar betul bahwa apa kira-kira? Pak Pri, monggo. Murid di sekolah saya Betul. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa apa? Kira-kira panjenengan, menurut panjenengan barangkali apa?
sadar betul untuk apa, misalnya untuk melakukan hal yang bagaimana kira-kira. Monggo Pak Pri. Terima kasih. Saya mengamati anak-anak yang sudah berjalan beberapa tahun terakhir, bahkan dari tahun ke tahun ada pergeseran yang cukup jauh, dan mungkin dari tahun berapa insya Allah sudah banyak yang berbeda. Dari pertanyaan itu, murid di sekolah sadar betul bahwa kebutuhan sekarang di era yang digaungkan pemerintah 4.1.0 atau zaman milenial, pemerintah menuntut generasi sekarang diibaratkan semuanya full harus bisa TI dan yang lain-lain, sehingga murid sadar betul akan hal itu, sehingga cuma di sekolah, di rumah dan yang lain-lain karena tuntutan juga, akhirnya kebutuhan setiap anak itu hampir mengutamakan proses TI-nya. Artinya yang paling gampang dikatakan ya HP. Tapi terkadang tidak semua yang terjadi di harapan pemerintah itu sama dengan keinginan. Di lapangan ternyata HP itu banyak dipakai untuk game. Sebenarnya mereka itu sadar betul bahwa kebutuhan sekarang itu memang IT-nya, cuma praktek itu kan ya kita sendiri, dan itu mereka juga sadar. Terima kasih Pak Pri untuk jawabannya. Betul, murid-murid kita memang sadar betul bahwa mereka membutuhkan teknologi, paling tidak itu nih, menggunakan teknologi sesuai dengan kebutuhannya. Barangkali itu yang nanti perlu kita, paling tidak kita berangkat dari asetnya dulu. Berarti kita sudah memiliki anak-anak yang sadar untuk menggunakan teknologi dengan baik. Itu nanti yang akan kita kelola. Terus kemudian berikutnya, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk apa kira-kira? Memenuhi kebutuhan murid, menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Betul. Kemudian berikutnya, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa apa kira-kira tujuan dari pembelajaran kita barangkali? Tujuan dari pembelajaran kita untuk apa? Mengembangkan potensi peserta didik, memerdekakan siswa, memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah itu, ini sekilas gambaran tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah panjenengan paling tidak di panjenengan punya gambaran tentang visi. Kalau saya misalnya pengen menentukan visi saya sebagai guru, nah itu bisa panjenengan tentukan dari pertanyaan-pertanyaan rumpang itu, kami panjenengan buat menjadi suatu kalimat, nanti jadinya jadi kalimat visi sebagai atau dari panjenengan. Nah itu ya, dari hasil diskusi tadi, dari beberapa yang sudah disampaikan ini, kalau saya punya visi seperti ini, nih visi saya di masa depan untuk peserta didik saya yaitu menciptakan peserta didik yang unggul, berkarakter sesuai pelajar Pancasila. Ini nanti pelajar Pancasila berkarakternya kan banyak, mulai dari religius, kemudian berwawasan global, kemudian bernalar kritis, kemudian mandiri, gotong royong, dan seterusnya. Itu sudah tercakup dalam semua. Hanya saja mungkin saya setuju dengan tadi teman-teman juga mengatakan unggul. Nah kita harus punya, ada siswa yang saya unggulkan. Nah itu tadi, tetapi tentunya sesuai dengan bakat dan minatnya. Ini salah satu visi saya. Nanti dari panjenengan juga bisa. Sekarang kita coba melihat visi sekolah kita. Apakah nanti visi sekolah kita itu sudah sesuai dengan impian yang Bapak Ibu guru sampaikan tadi, yang sudah panjenengan sampaikan tadi, kira-kira sesuai tidak dengan visi sekolah kita, atau ada yang perlu dirubah? Kalau nanti ada perubahan, paling tidak untuk kedepannya di tahun ajaran baru bisa kita ajukan sebagai bentuk revisi yang kita bahas bersama dengan Bapak Kepala Sekolah dan rapat di seluruh sekolah. Mungkin seperti itu sebagai bentuk perubahannya. Ini visi sekolah
sekolah kita SMP Negeri 1 Kedumpring beriman dan bertakwa, kemudian berbudaya Indonesia, berprestasi, berwawasan lingkungan, dan iptek berlandaskan profil pelajar Pancasila. Kira-kira impian panjenengan tadi, cita-cita panjenengan yang sudah panjenengan rumuskan tadi sudah sesuai napa mboten dengan visi sekolah kita? Barangkali ada yang perlu ditambahkan atau kalau ditambahkan berarti nanti kita buat catatan, besok ketika ada rapat perubahan visi dan misi kita coba bisa ajukan sebagai bentuk gagasan kita seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Nih, apakah visi dari Bapak Ibu dan visi saya sudah sesuai dengan visi sekolah kita? Kemudian yang kedua mungkin ini, apakah visi sekolah kita sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin dicapai murid kita? Sasarannya berarti ada dua. Pertanyaan pemantiknya ini, apakah visi dari Bapak Ibu dan visi saya sudah sesuai dengan visi sekolah kita? Saya tayangkan kembali, ini visi panjenengan tadi yang sudah disampaikan, ini visi saya, kemudian ini visi sekolah. Kira-kira monggo, barangkali ada yang mau berpendapat dulu. Monggo, ini visi saya, kemudian visi sekolahnya ini. Visi yang kita rencanakan tadi beberapa yang sudah jenengan ungkapkan itu, terus kemudian visi saya seperti ini, terus kemudian visi sekolah, kira-kira sudah sesuai nopo dereng? Nah, sudah sesuai apa belum? Monggo, ada yang mau berpendapat dulu? Monggo, saya dibantu Bu ini, monggo. Kalau dibandingkan visinya yang sudah dibuat BRI dengan sekolah, kalau sudah hampir sama, hanya saja beda apa istilahnya, beda kata saja atau beda kalimat saja. Seperti di situ berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kalau di visi sekolah itu sudah disebutkan secara detail ya. Kemudian saya kira sudah selaras lah dengan visi yang dengan buat. Terima kasih Bu Eni. Barangkali ada yang lain? Cukup? Untuk selanjutnya, kira-kira ini yang pertanyaan kedua, apakah visi sekolah kita sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin dicapai murid kita? Sekarang garis besarnya kita cocokkan dengan impian dan cita-cita yang ingin dicapai murid. Yang sekolah berarti dulu beriman dan bertakwa, berbudaya Indonesia, berprestasi, berwawasan lingkungan, dan iptek berdasarkan profil pelajar Pancasila. Yang dicita-citakan tadi siswa yang diinginkan siswa tadi apa? Berarti paling tidak memiliki karakter, itu tadi sudah nggih. Nah, memiliki karakter beriman dan bertakwa, kemudian ada unggul dalam bidang apa? Memiliki keunikan untuk setiap sesuai dengan bakat dan minatnya. Saya rasa semuanya sudah masuk di sini nggih, sudah terangkum dalam kegiatan ini, meskipun di sekolah juga sudah selaras dengan visi yang telah kita sesuai dengan visi sekolah kita. Sudah nggih. Nah, kesimpulannya ini saya buat kesimpulan, visi sekolah sudah sesuai dengan visi Bapak Ibu guru dan warga sekolah. Kemudian berikutnya, visi sekolah sudah mewujudkan cita-cita dan impian siswa. Kemudian yang berikutnya, untuk mewujudkan visi sekolah kita harus saling berkolaborasi dengan membuat perubahan mulai dari diri sendiri, terutamanya di pembelajaran. Nanti ketika di pembelajaran panjenengan yang tahu di kelas, itu yang nanti akan menjenengan mengadakan prakerasa perubahan mulai dari diri panjenengan. Paling tidak ketika pembelajaran, karena memang
orientasi kita pembelajaran berpihak pada murid atau pada siswa. Nah ini prakarsa perubahan yang coba kemarin sudah saya lakukan. Ini ada perubahan prakarsa perubahan yang saya buat. Saya membuat sebuah pembelajaran yang dapat menggali bakat dan minat peserta didik, menciptakan pembelajaran nyentrik, yaitu menyenangkan, inovatif, dan kreatif. Kemudian menciptakan pembelajaran menulis ini dalam pembelajaran saya dengan tema ini tadi, menciptakan pembelajaran menulis cerita dengan media Utabus Gamzer, berarti ular tangga digabungkan dengan puzzle dan gambar berseri. Nanti siswa bermain ular tangga, kemudian untuk menentukan puzzle dan membentuk gambar berseri yang akhirnya nanti dibuat untuk sebuah cerita seperti itu. Nah ini tahap pelaksanaannya. Perencanaannya sebelum saya melakukan pembelajaran, barangkali nanti bisa saya konsultasi dengan teman sejawat saya, kegiatan berdiskusi dengan teman sejawat yang sering merancang pembelajaran dengan menyenangkan, inovatif, dan kreatif. Kita saling berkolaborasi, bertukar pikiran, dan sharing beberapa kegiatan yang berkaitan dengan diskusi untuk merancang pembelajaran yang menyenangkan, inovatif, dan kreatif, atau saya singkat nyentrik itu tadi. Kemudian berdiskusi dengan kepala sekolah berkaitan dengan penerapan pembelajaran nyentrik. Terus kemudian tahap perencanaannya, siswa menuliskan cita-cita yang akan dicapai sehingga pembelajarannya nanti sesuai dengan keinginan siswa. Apa yang diinginkan dalam pembelajaran ini? Kita polling sama anak-anak, kemudian melakukan tes diagnosis juga. Kemudian tahap pelaksanaannya dalam pembelajarannya melaksanakan pembelajaran menggunakan media itu tadi Utabus Gamzer, berarti permainan ular tangga digabungkan dengan puzzle, kemudian untuk menyusun gambar berseri. Dari situ nanti terbentuk sebuah cerita. Ini siswa menyusun puzzle-nya untuk menjadi gambar berseri. Kemudian tahap refleksinya, guru merefleksi media yang telah dibuat, kekurangannya apa dari setelah dicoba ke anak-anak. Oh ternyata kurang ini, misalnya medianya kemarin ini yang kertasnya saya tempel dari kertas itu ternyata gampang protol, misalnya seperti itu. Mungkin nanti diganti pakai banner dan seterusnya. Siswa membuat catatan tentang pembelajaran yang sudah dilakukan. Catatannya apa? Berarti hasil refleksinya. Siswa bisa menuliskan perasaannya, bisa menuliskan kesannya setelah melaksanakan pembelajaran itu bagaimana. Kemudian siswa memberikan saran untuk pembelajaran berikutnya. Kemudian tahap refleksinya, guru berdiskusi dengan tentang pembelajaran yang telah dilakukan. Kepala sekolah memberikan evaluasi, observasi, kemudian melakukan refleksi dengan satu teman satu rumpun. Kekurangannya apa, tindak lanjutnya bagaimana, seperti itu. Nah ini simpulannya, visi seorang guru harus memerdekakan murid, melakukan perburuan dengan pembelajaran mulai dari diri kita, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, inovatif, dan kreatif. Nah ini kira-kira itu, barangkali ada yang ditanyakan dulu Bapak Ibu, monggo sebelum saya akhiri. Cukup bagus, murid cerdas sih. Sudah nggih? Nah, sebelum saya tutup paparan saya kali ini, berarti saya punya pantun dulu. Nah, umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Sudah, semoga bermanfaat untuk semua. Cukup sekian, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, cukup baik sekali paparan dari Bu Eri. Untuk selanjutnya ada pendamping pengajar praktik yang hormat Bapak Prapto, semoga. Luar biasa, Bu Eri sudah sangat panjang sampai pada proses pembelajaran.
Bapak Ibu kok nggak ada tanggapan, sudah jelas apa sudah ngantuk ya? Sudah ingin segera mengakhiri ya? Jelas ngantuk ya. Terima kasih, jelas ngantuk. Jadi saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tadi dari pemaparan Bu Eli, kemudian ditanggapi teman-teman. Ini yang mindset kita, memang kita harus semakin mengakui, menyadari bahwasannya murid kita itu beragam tadi atau unik. Kalimat atau kata yang singkat adalah murid kita itu unik, punya potensi yang berbeda-beda. Tadi disampaikan oleh Pak Andi. Jadi kalau anak tidak bisa olahraga ya jangan dipaksa. Ya yang penting sudah melakukan, nilainya ya standar, ya standar. Yang terpenting anak sudah melakukan. Itu bagi yang tidak cinta atau tidak mahir betul di olahraga. Tapi ternyata anak ini punya bakat di musik. Ya berarti guru seninya yang harus sangat cepat bergeraknya untuk menangani anak ini. Terus anak ini kok ternyata pinter bahasa Inggris. Wah, ini berarti garapannya guru bahasa Inggris. Tapi guru matematika nggak boleh terus anak ini nol, jangan. Ini bahaya ya. Ya tetap harus kita layani. Ya istilah bahasanya ya KKM itu tadi. Oleh sebab itu di kurikulum Merdeka, terutama di guru penggerak itu sebenarnya anak mau melakukan. Ini yang pertama. Sebatas secepat apa anak melakukan itu berarti anak sudah mulai menghargai dirinya. Oh, saya ini punya potensi sebenarnya. Jadi keunikan anak ini yang harus kita kerjakan, dengan kerjakan di SMP bersama-sama. Nanti yang SMA juga insya Allah saya dan teman-teman bersama-sama, sehingga anak harapannya tidak tertekan melakukan pembelajaran atau ikut pelajaran itu tidak karena menghindari hukuman. Ini yang harus kita tanamkan. Mungkin Bu Eri juga sudah atau mungkin melangkah menuju ke budaya positif sudah ya? Ini kan mulai lah. Nanti di sini setelah yang ketiga ini kan hubungannya dengan budaya positif. Kemarin sudah dengan Bu Doris, dengan Bu Nur Aini, berarti kan sudah semakin teman yang diajak untuk komunikasi dan berkolaborasi. Oleh sebab itu menanamkan jiwa anak ini supaya melakukan pembelajaran atau belajar ini karena ingin menghargai dirinya. Dirinya itu punya potensi yang beragam, dan saya ini ahli puisi misalnya, garapannya Bu Eri. Ini ahli bahasa Inggris, garapannya Bu Nur Aini. Ini ahli badminton atau futsal, nah ini garapannya Pak Andi. Tapi karena kita kurikulum ini ada sekian mapel, ya kita yang tidak ahli di situ, yo anak harus kita cover. Semoga yang penting aman, KKM lah, jangan sampai nilainya itu kan mati begini. Kita dorong betul anak ini mau melakukan tugas sebatas kemampuannya. Bagi yang memang tidak ahli di situ atau tidak minat di situ, tapi punya keunikan di bidang tertentu, sehingga memang diagnosis itu sangat perlu sekali. Yang kedua yang disampaikan Pak Tardi tadi dan juga Bu Eri, saya menggarisbawahi untuk mencapai visi masing-masing individu tadi, masing-masing guru mata pelajaran disinkronkan dengan visi sekolah, maka diperlukan komunikasi dan kolaborasi. Ketika sudah menjadi visi sekolah, mimpi sekolah, maka kita harus ikut berkolaborasi sesuai dengan bidang kita masing-masing. Ya, bidang kita masing-masing. Kita wali kelas ya nangani di kelas itu, kita waka kesiswaan ya nangani kesiswaan. Ketika ada program yang umum berkaitan dengan ketertiban, ya semuanya punya tugas sebenarnya seperti itu. Saya kira Bapak Ibu sudah ngantuk kelihatannya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Ya, tadi kalau Pak Tardi nggak ada, ya saya kira beda lagi. Luar biasa Pak Tardi betul-betul mensupport CGP-nya, sehingga saya yakin SMP nanti CGP-nya itu akan cepat bertambah, ya. Termasuk di kelas-kelas nanti otomatis akan semakin cepat perkembangannya terhadap karakter anak maupun potensi yang terpendam dari masing-masing anak yang harus kita
dorong sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau Rasulullah kan, maaf, kalau Ali bin Abi Thalib kan ajaranmu sesuai dengan zamannya. Tapi kita karena di sekolah umum apalagi kita kan menyampaikan kalimat itu kalau lisan bagus, tapi kalau bahasa tulis kan nggak bagus. Koyok kiai dewi kan. Maka yang kita gunakan adalah filosofi KHD, bahwasannya anak itu unik, masing-masing punya potensi dan harus kita tuntun atau menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sekarang era IT, maka mau tidak mau kita harus, ya meskipun bukan Facebooker, bukan Instagramer, bukan YouTuber, kan mestinya harus agak ngerti. Sehingga menurut kita menyampaikan itu kita untuk nyambung. Apalagi kalau tugas kita sudah kita add-kan, harus meng-add-kan di Instagram dan sebagainya. Itu sudah waktunya. Yang masih muda mesti menggunakan itu. Saya kira demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya juga betul-betul terima kasih dan mohon maaf mengganggu waktu dengan sore-sore. Sekali lagi insya Allah nanti saya masih punya tugas untuk P3, 4, 5, dan 6, dan nanti dengan Bu Doris bisa sharing-sharing gitu, atau nanti lanjut ke PP, monggo Bu Doris. Oh, PP 11 ya? Ya, insya Allah sebentar lagi. Moga-moga yang dari sini ada CGP 11? Ada. Ibu siapa? Mana Bu Farida? Nah, nanti mudah-mudahan kita Bu Doris saja. Guru. Kalau enggak ya enggak jauh-jauh lah tugasnya. Karena kan tetap dapat jauh dekat itu karena kan kebetulan lingkungan ini ada. Saya alhamdulillah 6 itu yang 5 ke Dumpring, yang 1 Semaba. Sehingga ya jalannya enak-enak lah insya Allah begitu. Sekali terima kasih atas partisipannya Bapak Ibu. Mohon maaf atas waktunya sekali lagi dan saya ucapkan ihtinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, demikian acara pada siang hari ini. Semoga apa yang telah terlaksana ini membawa manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.